Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari kelas manajemen I dengan NIM 21090 3500060. Kali ini saya akan mengambil materi yang menjudul pengaruh keputusan strategi bagi perusahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi keputusan strategi dan kebutuhan akan keputusan strategi. Keputusan strategi merupakan bentuk keputusan yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerja yang dilakukan. Nah, ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa setiap perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan strategis. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa ada keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Kemudian ada keputusan strategi dan kepemimpinan strategi. Yang pertama itu kepemimpinan strategi adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memperdayakan orang untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Nah, pada era kompetitif sekarang ini ada beberapa alasan yang mendasar mengapa kebutuhan kepemimpinan strategis itu. Yang pertama, persaingan yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan strategis. Yang kedua, pergerakan ekspansi bisnis terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis sehingga setiap perusahaan berusaha untuk bisa unggul dan kompetitif. Kemudian yang ketiga itu ada konsumen, merupakan mereka memberi keputusan dalam membutuhkan suatu proses yang diterima dan tidak bisa diterima. Dan yang ketiga itu dunia saat yang berlaku konsep borders, yaitu dunia tanpa batas. Artinya setiap orang bisa mengakses berbagai informasi yang ada dan cepat, sehingga akses informasi dapat diperoleh tanpa ada penghalang. Terus yang terakhir, perkembangan dan sumbangan devisa dari sumber bisnis kepada negara yang dianggap sangat besar, baik dalam bentuk yang membayar sehingga pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, dalam suatu organisasi itu fungsi dan peran kepemimpinan dalam mendorong pembentukan organisasi yang diharapkan menjadi dominan. Pada era globalisasi, kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang memiliki nilai kompetensi yang tinggi, dan kompetensi itu bisa diperoleh jika pemimpin tersebut telah memiliki pengalaman atau ilmu pengetahuan yang maksimal. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan bahwasanya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja, karena dengan kepemimpinan kompetensi karyawan tersebut akan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan. Kita bisa melihat perbedaan antara karyawan yang memiliki kompetensi dan yang rendah nilai kompetensinya dan hasil kinerja yang mereka hasilkan. Nah, ada beberapa dampak yang timbul pada saat seorang pimpinan menerapkan konsep seperti konstruksi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang, kemudian manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat tergantung pada apa yang ditugaskan atau pemerintah oleh pimpinan. Kemudian jika suatu saat ada kejadian-kejadian tertentu yang bersifat tak terduga seperti pimpinan sakit dan sebagainya, maka kondisi yang mengganggu atau tertundanya berbagai aktivitas. Bahkan ini dampak pada persoalan keputusan. Kondisi seperti ini bisa muncul
kekosongan kekuasaan, dan jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan penurunan nilai perusahaan di mata publik. Kemudian di mata investor, perusahaan seperti ini memiliki sisi rendah dalam konteks permasalahan keuangan di kemudian hari, khususnya kinerja keuangan. Dengan kata lain, kondisi kinerja keuangan memiliki nilai inflasi yang tinggi atau memiliki kelabilan yang tinggi. Nah, ada gium yang berlaku dalam dunia kepemimpinan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pimpinan yang paling sedikit memimpin, tetapi seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Artinya jika seorang pimpinan terlalu banyak mengurusi berbagai urusan, setiap keputusan sangat bergantung pada diri pimpinan tersebut, maka artinya pimpinan tersebut telah menciptakan kondisi tergantung pada diri pada dirinya sendiri. Nah, adapun tujuan agar pimpinan tersebut mampu memahami, menempatkan dirinya bahwasanya organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkesinambungan. Yang pertama ada 10. Yang pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Kemudian suasana dan iklim kinerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Yang ketiga, informasi yang dipandu secara baik dengan formalitas dalam interaksi secara pimpinan dan bawahan. Yang keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. Yang kelima, pengembangan kemampuan bahwa sampai tertinggi dan maksimal. Yang keenam itu pekerja yang menarik dan penuh tantangan, bukan bersifat rutin. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas yang baik. Yang kedelapan, saran dan prasarana kerja yang memadai. 9, penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan dan pengalaman seseorang. Dan yang terakhir itu balas jasa yang tertimpal dengan jasa yang diberikan, yang sekaligus menjamin taraf hidup yang waras. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, melalui materi pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Nur Rahma. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan melalui materi yang tadi saya sampaikan, pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Saya pribadi mohon maaf bila masih ada kekurangan kata atau penyampaian yang kurang tepat dari saya. Mohon dimaafkan karena semua kelebihan itu dari Allah dan semua kekurangan dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Saya Nur Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.